Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya ngobrol podcast bareng hari ini. Kita berada di Sanggar Nimas Mayangsari. Namun, bukan bagaimana kita akan membedah terkait sanggar ini. Ada satu sosok yang selama ini getol. Ini kenapa saya katakan getol? Karena ketika saya bertemu 5 tahun yang lalu, itu yang beliau lakukan, dan ketika ketemu lagi masih melakukan itu. Sebuah istiqomah yang dibangun dari seorang yang peduli akan nilai-nilai pelestarian budaya. Siapakah dia? Di sebelah saya sudah hadir seorang pemerhati budaya, praktisi budaya yang bisa disebut sebagai budayawan. Beliau adalah Haji Toto. Haji itu lengkap Haji Toto. Haji Toto Sugiarto. Assalamualaikum, Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya, Kang Haji? Alhamdulillah. Subhanallah ya. Saya sibuk, Kang Haji juga sibuk. Sama sibuk, mudah-mudahan sukses. Nah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jadi begini, Kang Haji. Beberapa waktu yang lalu kita pernah bertemu ya, terus kemudian kita lama tidak komunikasi. Ternyata sampai saat ini Haji masih melakukan hal yang sama, yang ketika bertemu saya kala itu sedang menulis sebuah buku, menyusun sebuah buku, dan akhirnya sekarang Haji ini sudah ada beberapa buku yang sudah dicetak ya, dan edar ya, sudah edar. Iya. Baik, Kang Haji, bisa diceritakan nggak sih Kang Haji nih, memilih untuk menjadi salah satu bagian dari pelestari budaya, khususnya budaya Cirebon, bisa diceritakan? Sebenarnya kalau menurut basic akademisi, saya lulusan ekonomi manajemen, yang notabene dengan kegiatan budaya dengan saya ini tidak nyambung. Tetapi kegiatan saya kenapa konsen dalam pelestari budaya dan memerhati budaya, karena memang mungkin dari darah orang tua atau keluarga, di mana orang tua saya sejak tahun 1953 sudah terjun ke dunia seni peran, yaitu kesenian rakyat, yaitu sandiwara. Saya berasal dari katakanlah Bojong Wetan tepatnya. Di sana sudah ada sandiwara dari tahun 1953, yaitu namanya Santro, sandiwara proletar. Nah, lalu pada tahun 1956 itu muncul di desa kita itu ada 3 sandiwara. Yang pertama sandiwara Suluh Budaya, yang kedua Setia Budi, dan yang ketiga Dharma Bakti. Karena pada masa itu menurut cerita orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang di sana, bahwasanya ketika musim zaman kepartean lah, tahun-tahun politik, sehingga sandiwara 3 ini direkrut sebagai corong-corong partai-partai itu. Salah satu jurkam lah. Iya, jurkam lah seperti itu untuk menghimpun massa. Nah, salah satu sandiwara Suluh Budaya yang notabene keluarga saya itu diambil sama PNI. Partai Nasional Indonesia. Yang kedua Setia Budi sampai direkrut sama Partai Masumi atau PSI, Partai Sosial Indonesia. Yang ketiga Dharma Bakti direkrut sama
PKI saat itu di Lekraknya. Nah, sehingga terjadi pada tahun 1965 terjadi katakanlah G12 PKI, maka dengan sendirinya ketiga sandiwara itu otomatis bubar. Karena salah satu Dharma Bakti dihancurkan sama masyarakat karena dianggap bagian dari PKI. Nah, tahun 69 itu dibentuk lagi gabungan ya, antara Sandiwara Sulu Budaya dengan Setiabudi, TNI dengan PSI atau Masumi menjadi satu Setia Budaya. Tetapi tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih 1 tahun, dan 69 juga akhirnya bubar dan terbentuk kembali. Yang pertama yaitu Panti Budaya 1969, Panti Budaya yang dari keluarga saya terlibat di sana. Yang kedua tahun 1910 di desa yang sama juga muncul sandiwara yaitu Karya Budaya. Nah, Karya Budaya dengan Panti Budaya ini berkembang pesat, meningkat sampai kurang lebih tahun 1585-an. Nah, 85 Panti Budaya, Karya Budaya mengalami pasang surut sehingga katakanlah tidak aktif kembali. Muncul di tahun 85 itu sandiwara Margatama yang notabene bapak saya yang memimpin sampai tahun 1986, hanya 2 tahun saja sehingga terjadi ada rekaman juga saja di on record. Nah, setelah 86 sudah tidak berkembang lagi, muncul 86 itu sandiwara Pandi Laras sampai sekitar tahun 2000-an. Itu kakak saya langsung memimpin karena mengalami pengaruh dari senian modern yaitu seni organ dan film. Saat itu banyak film sehingga katakanlah sudah tidak berkembang lagi, mengalami pasang surut seperti itu. Nah, karena kami mendapat amanat dari kakek gitu kan, dari orang tua, yang mana gamelan yang kedua adalah pesan seperti ini, tolong katakanlah kamu kalaupun dalam kondisi yang tidak punya, dalam kondisi susah, bahkan mungkin tidak makan, jangan sekali-kali menjual gamelan. Itu permamanatnya, sehingga gamelan itu saya rawat karena di tahun 2000-an sandiwara kakak saya sudah tidak aktivitas, maka saya rumat kembali di tahun 2006, yaitu membangun sanggar dengan nama Nimas Mayang Sari. Tujuannya apa? Karena melestarikan atau mengurumat gamelan pesanan dari leluhur kita. Nah, lalu metode peningkatannya itu dirubah, tidak seperti katakanlah kalau kesenian modern itu kesenian hanya orientasi kepada ekonomi. Begitu misalkan pentas dapat bayaran ya sudah untuk katakanlah menghidupi kebutuhan ekonominya di situ. Tetapi kita rubah di sana bagaimana supaya seni ini tradisional khususnya bisa dicintai, karena diminati oleh generasi muda, anak-anak bahkan SD, SMP maupun SMA maupun umum. Saya rubah seperti itu. Nah, lalu kita mencoba kerjasama dengan sekolah-sekolah SD, dengan SMP, dengan SMA, termasuk para pemuda, organisasi kepemudaan, sehingga dari tahun 2006 sampai sekarang alhamdulillah sanggar yang saya bina ini berlangsung katakanlah meningkat setiap tahunnya. Dan bahkan ini yang di Plumbon ini merupakan cabang kedua setelah yang saya dirikan di Bojongwetan atau di Bojonglor. Awal mula berdirinya itu 5 April 2006 bertempat di desa Bojonglor. Karena saya katakanlah domisilinya di Karangmulia, sehingga yang di Bojonglor saya serahkan adik saya dan keponakan saya, karena memang keduanya betul-betul istilahnya memang menekuni dunianya. Iya, karena memang akademisinya satu ponakan itu dari lulusan UPI seni tari, adik saya juga dari ASTI, yang sekaligus karena memang semua terlibat di dalam sandiwara, hanya mungkin saya saat itu tidak pernah terlibat di sandiwara ya. Nah, jadi semua bapak, ibu, kakak, adik itu semuanya terlibat bangga saudara di seni peran atau di pertunjukan rakyat sandiwara itu. Tetapi saya pribadi tidak terlibat sama sekali, karena saya menekuni dunia olahraga. Kala itu dalam hal ini katakanlah di bola voli gitu kan. Terus kerja juga di perusahaan BUMN yang notabene memerlukan waktu yang tidak sedikit, jam 7 sampai jam itu full kerjanya. Nah, makanya saya pola seperti itu. Jadi ini merupakan sanggar yang kedua. Seperti yang kedua,
untuk merekrut katakanlah para siswa dari kalangan wilayah sekitarnya. Di sana saya percayakan ke adik sama keponakan. Dan kebetulan di sini pelatih tarinya juga anak saya yang lulusan UPI seni tari juga, gitu. Tetapi kalau saya basicnya sama sekali tidak ada. Cuman kenapa saya terlibat di sana? Yaitu tadi aliran darah orang tua mungkin mengalir ke diri saya. Jadi meskipun saya tidak terlibat ikut seni peran atau seperti di sandiwara, saya setiap tahun itu selalu bikin naskah skrip ringan untuk membuat sebuah drama perjuangan, karena memang untuk merayakan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Sebagai contoh misalkan perjuangan PKR Malioboro. Jadi saya sudah terbiasa menulis skrip. Itu hanya mungkin 1 jam, 2 jam, 2 babak, 3 babak selesai seperti itu. Dan pada akhirnya memang darah seninya akhirnya mengalir ya. Mengalir dan dikecemplung sampai ke sini ya sudah memang ini dunia saya. Jadi itu ya. Karena saya senang sejarah, senang si budaya, sehingga tadi yang sampaikan Pak Todi, saya memang senang menulis. Karena awalnya jadi senang sejarah, senang seni gitu kan, senang menulis. Jadi beberapa buku yang telah saya tulis itu tahun 2000, yaitu judulnya Mengenal Bojong. Mengenal Bojong. Jadi buku pertama berarti? Buku pertama itu Mengenal Bojong, yang isinya adalah merupakan bagaimana pembaca ini, begitu saya kasih buku, sudah tahu secara umum baik sejarahnya maupun secara administrasinya sampai sekarang. Itu tahun 2000. Nah, di tahun 2008 saya juga menulis buku yang berjudul Keilmuan Merpati Putih dalam Pandangan Islam, karena memang saya anggota Merpati Putih saat itu. Nah, yang ketiga di tahun 2015 saya mendampingi keponakan saya menulis skripsi penelitian di daerah Bungko tentang struktur gerak tari angklung Bungko. Namun pada saat pendampingan, karena saya mengetahui secara persis bagaimana susahnya untuk mendapatkan narasumber yang berkompeten, yang kedua literasinya atau literatur yang terdapat sangat sedikit, tetapi alhamdulillah dengan ketepatan itu mencari narasumber yang penting seperti Mama Titin atau Pak Aski Satu Ganda, gitu kan, Pak Samsuri, Pak Haji Sudarga HR, terus Pak Kartani, ya Mama Elang Panji, itu membantu kita dalam proses skripsi tadi. Nah, sehingga atas keterbatasan tadi, skripsi alhamdulillah sudah lulus, saya menyusun buku lagi tentang khusus yaitu sejarah angklung Bungko, Desa Bungko, Kecamatan Kepetakan, itu tahun 2016. Terus di tahun 2018 saya juga menulis buku tentang sejarah Pedukuhan Bojong. Itu di mana Pedukuhan Bojong itu Desa Bojong Lor, Bojong Wetan, yang sekarang itu kita tuntut dari sejarahnya, ya filosofinya, apa sih yang terjadi di sana, mungkin tokoh-tokohnya siapa. Jadi secara umum buku ini bisa dibaca oleh kalangan khususnya warga Bojong Wetan, Bojong Lor, tetapi kadang-kadang juga mengetahui seperti itu. Yang tujuannya latar belakangnya karena kita begitu kunjungan ziarah ke katakanlah ke Wali Songo atau ke Banten. Saya di sana tuh ada buku sejarah Banten. Di Demak ada buku sejarah Demak. Ya, di katakanlah Jawa Timur ada sejarah-sejarah tentang Wali Songo-nya. Nah, saya tertarik akan itu karena menurut saya sejarah atau riwayat singkat yang disampaikan oleh orang tua kita bersifat cerita tutur. Dalam hal ini misalkan saya menceritakan sejarah kepada Pak Todi. Saya tidak ada, Pak Todi masih bisa cerita ke temennya, misalkan si Amir. Nah, Pak Todi tidak ada, Pak Amir masih cerita. Tetapi begitu Pak Amir tidak bercerita kepada teman yang lain, terus dia tidak ada, selesai. Tetapi dengan buku, ya, tertulis di sana, itu orangnya sudah meninggal, tapi bukunya masih bisa dibaca, karyanya masih bisa disaksikan. Seperti itulah kira-kira. Itu yang menginspirasi saya menulis buku. Karena nah, yang terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022 akhir ini saya juga menulis yaitu tentang peninggalan jejak leluhur. Nah, ini sudah 600 situs yang saya kunjungi karena di sana menurut Undang-Undang Nomor 11 2010 ada 5 kriteria, yang itu adalah pertama benda
bangunan, situs, terus kawasan, struktur. Nah, jadi dari komponen 5 itu kita himpun yang menjadi kumpulan objek diduga cagar budaya. Jadi per Desember ini kurang lebih sekitar tepatnya 591. Nah, Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan. Katakanlah kalau yang 24-nya pemekaran saja, desa pemekaran, maka kita memiliki 400 desa. Nah, sudah tercatat di situ ada situs itu sekitar 400. Siapa dia? Adalah tokoh leluhur pembuka pendukuhan atau pemimpin pendukuhan desa itu. Jadi, nah sementara setiap desa ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, gitu kan. Tokoh-tokohnya atau situs-situsnya. Sehingga kalau kita rata-rata menjadi 3 saja sudah 1.200. Karena setiap tokoh-tokoh pendiri desa itu nggak mungkin sendirian ya? Iya, pasti ada teman-temannya, ada pendukung-pendukungnya, gitu kan. Karena tadi ada benda dan sebagainya. Sehingga saya baru 50%. Jadi tetap sampai sekarang pun saya tetap melaksanakan dokumentasi turun ke daerah untuk mendata sebagai dokumentasi awal yang akan dimanfaatkan atau rekomendasi dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Cirebon yang akan menetapkan sebagai cagar budaya klasifikasinya tingkat apa? Apakah tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten? Nah, hanya itu. Tapi kalau misalnya kabupaten itu kan nanti haknya kan kabupaten ya. Nah, ingin tingkat desa. Seperti itu. Jadi kita akan tetap menulis seperti itu. Nah. Oke, sebentar Kang Haji. Ini menarik nih. Ini menarik. Kita akan coba nih perjalanan seorang Haji Toto Sugiarto ini bagaimana menemukan passionnya di dunia pelestarian budaya. Kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita lihat yang satu ini.
salah satu dari beberapa kegiatan beliau yang menjadi kesibukan, mulai dari melatih, menulis naskah, merawat gamelan, sampai mengajarkan gamelan. Dan yang paling penting saat ini beliau masih menulis, pemirsa. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk kita semua warga Cirebon yang memang peduli pada keemasan sejarah para leluhurnya. Kang Haji, ini kan begini Kang Haji. Pada awal ketika keluarga besar ya, keluarga besar Kang Haji mulai dari bapak, kakak, ponakan, ibu, adik terjun ke dunia seni. Kang Haji memilih bidang lain, bidang olahraga lah kalau itu. Dan memang sudah membesarkan namanya, beliau sebenarnya banyak dikenal itu Pak Haji Toto itu Pak Haji Toto Poli. Setiap kemana-mana orang kenalnya Pak Haji Toto Poli. Nah, tapi saat ini konsentrasi beliau sudah beberapa kali dijadikan sebuah partner pengembangan program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tentunya, terkait dengan beberapa karya beliau. Dan ya beliau juga ngisi di salah satu TV lokal yang ada di Cirebon. Ini sebuah upaya konsistensi, komitmen dalam turut melestarikan, turut menjadikan peninggalan-peninggalan ini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan jati diri. Kang Haji, ini saya pengen nanya nih, yang paling membuat hati tersentuh, ini kan pasti ada apa ya? Ada beberapa pilihan lah. Ketika orang tua menitipkan, merawat gamelan, meneruskan dari apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Saat itu apa yang ada di dalam benak Kang Haji? Jadi utamanya pesan leluhur kita, artinya orang tua kita ya, atau kakek kita, bahwasanya dia menitipkan gamelan. Itu saja, artinya dalam kondisi kehidupan yang susah pun jangan sekali-kali menjual gamelan itu. Artinya untuk di rumah atau dilestarikan. Tetapi kalau kita tilik dari sejarah, gamelan itu kan merupakan ciptaan para wali. Dalam hal ini yaitu Makdum Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Bonang. Sehingga tidak semata-mata gamelan ini kan merupakan mediasi Islam. Itu yang saya jadi harus kita lestarikan. Lalu bagaimana kita dengan fasilitas gamelan ini atau dengan kemampuan darah yang saya miliki ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat umum, khususnya anak-anak pelajar. Karena pada dasarnya Pak Todi, anak-anak keseni tradisional ini jangankan suruh bayar, gratis saja tidak mau. Apalagi nari topeng, suruh bayar nggak mau. Ya, digratiskan saja. Juga, apalagi karena minatnya sudah tidak ada, kurang. Tetapi bagaimana saya menggugah kepada anak ini supaya mencintai musik tradisional, ya, itu karena apa? Manfaat daripada mungkin belajar tari dengan gamelan itu ada hal positif yang diterimakan. Saya tidak mendoktrin siswa itu untuk menjadi katakanlah dalang topeng atau dalang gamelan atau tidak. Tetapi dengan kita mencoba bermain gamelan, menari katakanlah topeng, tari yang lainnya, termasuk seni peran tadi, seni drama, minimal yang pertama kalau dalam tari, dalam kurun waktu rata-rata 15 menit, kita pertama olahraga. Karena dengan melakukan gerak itu kita olahraga. Pasti olahraga. Iya, olahraga itu pasti 15 menit. Yang kedua, pada saat kita mau menari, otomatis kita ini ada perasaan nervous. Ada gemeter badan, gemeter beduk ya kan, melembut, kata orang Cirebon ini gemeter, tidak berani. Tetapi begitu dia tampil, berarti sudah mampu dia memunculkan percaya dirinya, jadi dia optimis. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, katakanlah mendidik kepada dia selalu menjadi orang yang pinter, karena untuk mengingat struktur gerak yang ada, mengingat gamelan yang ada sesuai tidak, itu menjadi orang yang pinter. Jadi otak kirinya sudah didorong, jalan terus kan, istilahnya sudah pinter tuh Pak, karena akan mengingat. Tapi kalau misalkan katakan kita tidak pinter, katakanlah akhirnya mungkin salah seperti tadi, dia mendidik selalu menjadi orang yang pinter. Nah, selanjutnya bahwasanya dengan belajar tari apapun, kita memiliki keterampilan. Kalau tari, yang memiliki keterampilan tari, kalau gamelan, nah itu kan bisa diimplementasikan untuk katakanlah di sekolah, TK seni,
gitu kan, atau misalkan di keluarga ada haul, nari atau hajatan bisa tampil seperti itu. Jadi dia memiliki keterampilan yang mungkin teman-teman yang lain tidak memiliki itu. Jadi manfaatnya sudah banyak di sana. Nah, yang paling utama karena di dalam seni ini tidak lepas dari rasa, apalagi topeng itu bagaimana kita filosofinya, apa sih filosofi dari tari topeng itu, apa sih filosofi dari apa sih itu, kita minimalnya memahami atau berusaha untuk bagaimana supaya bisa mensoriteladani dalam seni drama karakter beliau. Misalkan saya perannya sebagai Panas Cakrawala, oh beliau itu siapa? Karakternya seperti apa? Jadi minimalnya kita mempelajari karakter beliau, bisa syukur menteladani. Terus di tari topeng juga demikian. Sebagai contoh misalkan topeng Panji. Mapan ingkang siji mantep. Jadi meskipun kata pengaruh dunia ini sebegitu ramenya, kita tetap konsentrasi khusus mantep kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita filosofi di sana. Termasuk gamelan juga kita belajar, gamelan bukan hanya nenek-nenek saja, tetapi siapa penciptanya? Oh, para wali. Untuk apa? Media syariat Islam. Ya kita lestarikan. Tujuannya apa? Adalah menghargai pencipta itu, menghargai bahwa media misalkan untuk seni yang sekarang kita saat sekarang itu. Itu barangkali yang paling utama. Nah, sehingga dengan penilaian yang lomba, kalau topeng itu kan wiraga, wirama, wirasa. Wiraga adalah struktur geraknya, ini bendur tidak. Kalau wirama struktur gerak dengan musiknya seirama tidak, sesuai tidak, sinkron tidak. Nah, yang paling berarti adalah wirasa. Bagaimana saya bisa menarikan dengan misalkan samba. Usia saya misalkan udah 20 tahun, sudah remaja. Tapi bagaimana samba? Samba itu menggambarkan orang yang masa anak-anak. Bagaimana dengan usia saya udah dewasa bisa menarikan dengan usia yang anak-anak muda atau anak-anak yang barang sekolah yang penuh permainan, anak seperti itu yang namanya keceriaan. Itu harus bisa. Itu namanya itu yang sangat berat dalam hal ini karena harus sering dilakukan. Karena tidak cukup dalam mempelajari tari atau seni gamelan, seni peran itu hanya cukup dan seperti itu hanya apa sebentar. Tapi harus diikuti secara terus-menerus. Itu barangkali yang dilakukan sesepuh-sepuh kita atau seniman masa lalu karena dalam ekonominya mungkin bentuknya tidak begitu baik, tetapi secara moralitas spiritualnya sangat bagus sekali. Itu yang susah didapatkan dan bahkan untuk menemukan jati diri pribadi saya, jati diri katakanlah bagaimana saya menggambarkan para Tuhan Yang Maha Esa, tidak harus katakanlah dengan sholat, dengan ngaji saja, tapi dengan bermain musik, dengan pelajari seni, itu juga menemukan salah satu jalan menemukan Tuhan. Tuhannya di sana ada. Jadi itu kan metode yang berbeda, seperti itulah. Menarik. Ya, satu kesadaran yang akhirnya menggugah ya, ketika ada satu pesan dari orang tua untuk merawat. Jadi bukan saja hanya merawat. Sosok Kang Haji Toto ini ternyata kalau saya perhatikan bagaimana mentransformasikan seni tradisional ini bisa diterima di kalangan kaula muda. Nah, ini yang paling penting pemirsa. Karena apalah artinya nilai pelestarian, apalah artinya nilai bagaimana mempertahankan keberadaan seni dan budaya yang ada, sementara dari generasi mudanya sendiri tidak tahu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah jurang ya miskomunikasi ya. Kita pengen memberikan pengetahuan tentang seni dan budaya, tapi ya generasi mudanya tidak diberikan stimulan untuk mengenal, bahkan ya bagaimana mau mencintai, kenal saja tidak. Tapi dengan adanya Sanggar Nimas Mayangsari ini perlahan tapi pasti anak-anak muda dikenalkan dengan seni tradisional di sini yang ngaji ya. Melalui berarti yang kalau boleh tahu di sini pelatihannya tari apa aja nih? Jadi spesifikasinya adalah tari tradisional dalam hal ini topeng, lima wanda, gaya selangit, seni drama sandiwara, yang ketiga adalah gamelan. Tetapi ibaratnya kalau sanggar kita itu bersifatnya tempat terbuka untuk umum. Ibaratnya orang dagang itu ada yang beli sprit, saya jualnya teh botol, Pak beli sprit tidak ada. Nah jadi mungkin belinya ke toko sebelah. Nah kebetulan karena memang potensi anak saya sebagai pelatih ini dari UPI seni tari yang notabene dalam kuliahnya dipelajari berbagai macam seni tari dan sebagainya, sehingga apapun yang diminati sama siswa itu
Ya kita akomodir. Dan alhamdulillah jumping seni topeng, lima wanda, seni gamelan, seni peran dalam hal ini sandiwara banyaknya yang akan disesuaikan dengan kondisi anak-anak sekarang. Seni tari Nusantara, tari internasional, ya, tari kreasi. Iya. Jadi kita kontemporer gitu ya. Semua dia Nusantara. Oh, di sini nih ya? Iya, bahkan drama, tari ada. Termasuk sendera tari. Ya, sendera tari, ya drama tari, ada drama tapi yang sendera tari. Berarti semua ada di sini dong? Ada semua. Alhamdulillah, artinya tetapi tetap sebagaimana saya dilarikan di Cirebon dan konten kepada Cirebon, tetap saya berusaha bagaimana seni budaya Cirebon ini tetap kita pegang itu tidak, akarnya tetap kita pegang di sana. Karena Sanggar Seni Nimas Mayangsari, namanya itu sebetulnya Nimas Mayangsari itu nama dari leluhur, yaitu istri Ki Gede Bojong. Oh. Nah, saya mengangkat nama beliau tujuannya supaya kami pribadi, juga masyarakat umum keluarga saya mengenal, oh ternyata Nimas Mayangsari adalah leluhur kita yang patut kita hargai, jasa-jasanya, mengenang doanya. Jadi itu kenapa namanya saya itu, bukan nama-nama yang lain. Tujuannya karena ya supaya kita mengenang beliau, menghargai beliau, saya sudah kali tempat gitu kan. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah artinya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Alhamdulillah dari 2006 sampai 2023 itu bukan waktu yang cepat ya, tapi cukup panjang. Nah, tapi yang paling unik atau selama katakanlah 2006 ini sampai dengan tahun 2016 sebetulnya saya memang tidak memahami ya seni gamelan, tidak mengerti sama sekali. Bahkan di situ kan sudah ada, saya nggak ngerti sama sekali Pak Torbi. Saya yang bisa mengerti membuat naskah, membantu drama, bagaimana seperti itu. Tetapi alhamdulillah berkat bimbingan almarhum Pak Haji Yasin Hendra dari Butar Kabupaten Cirebon, saya dididik katakanlah bagaimana tata cara nabu gamelan. Itu 3 lagu sebetulnya, 3 lagu hanya Bayeman, Lendrong, terus satunya Pengantin Baru. Tetapi dengan 3 lagu tadi saya bisa mentransformasikan kepada siswa-siswa khususnya SMP 1, SMP 2 Plumbon, SMA 1 Plumbon, terus SMP Beru, SMP 3 Sumber, SMP 2 Peret. Bahkan mempelajari ini 3 saja itu sudah mampu memberikan katakanlah ada yang bersifat mungkin ekonomis pada kita, dan saya pun bangga mereka masih mau belajar gamelan. Ada anak-anak sekarang itu kan cenderungnya kepada K-pop gitu kan, organ. Ini yang penting. Iya, nah tapi mereka masih mau belajar gamelan. Itu yang paling membuat saya ini ibaratnya ya terenyuh lah ya, atau mengapresiasi mereka yang masih mau di dunia modern ini, di era modern ini, atau kala milenial masih belajar gamelan seperti ini. Itu yang perlu kita pertahankan, Kang Haji. Jadi bagaimana caranya generasi kita ini bisa mengenal dulu lah. Setelah kenal kan pasti akan, waduh iya ternyata asik gitu. Saya beberapa kali menyaksikan adik-adik kita yang mulai dari SMP, SMA, itu sebenarnya mereka bersemangat Haji belajar gamelan. Nah, sekarang tugas kita bagi para orang tua ini bagaimana mengenalkan gitu kan. Bagaimana? Ya saya setuju dengan Kang Haji ya. Ketika ada orang yang belajar topeng di sini bukan untuk menjadikan dalang topeng. Bukan. Ketika ada orang belajar menjadi seni peran bukan menjadi dalang sandiwara, sandiwara atau dalang panggung ya. Tapi di situ ada nilai-nilai filosofi yang menjadi keinsapan untuk menghadirkan sebuah karakter melalui apa? Melalui filosofi mulai dari tari, dari seni peran itu banyak sekali. Dan ini yang menjadikan. Nah, ini sebenarnya Kang Haji berpikirnya hanya untuk merawat. Ternyata beliau ini sudah menemukan formulanya. Bagaimana kita bisa menjadikan generasi muda ini mengenal seni tradisional Cirebon. Nah pemirsa nih, ini memimpin sanggar, melatih tari. Nah, itu tadi berawal dari ya karena balik lagi karena terahnya seniman pemirsa. Terahnya itu dari keluarga yang berhubungan dengan seni. Jadi walaupun belajarnya belakangan juga bisa berbagi ilmu ya. Ini aja. Sebenarnya nih dari perjalanan 2006 sampai ke sekarang ini, tren generasi muda ini
terhadap seni tradisional ini harus kita sikapi seperti apa? Jadi memang katakanlah zona kemajuan teknologi, perkembangan zaman ini tidak bisa kita tolak. Tetapi bagaimana katakanlah seni budaya Cirebon tetap lestari meskipun konsumennya adalah anak-anak milenial, generasi Z karena seperti itu yang notabene senang kepada hip-hop atau tari-tari dance dari luar negeri yang katanya kekinian, kekinian gitu. Karena bagaimana kita formulanya kita diberikan ruang. Kalau zaman dulu seniman itu kan hanya bergelut kepada dirinya sendiri, hanya untuk usaha dirinya sendiri, untuk mencari sesuatu nasib, memberi ekonomi, memberi ekonomi. Tapi ini sekarang bagaimana, katakanlah tadi, berusaha saya membuka ya, supaya anak-anak ini cinta, pengen kenal, gitu kan, pengen kenal. Kalau sudah cinta sih otomatis ia akan dengan sendirinya, kalau udah senang pasti. Nah itu juga termasuk bentuk daripada upaya regenerasi dan pelestarian seni budaya Cirebon. Nah, lalu bagaimana kontribusinya katakanlah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya atau pemerintah setempat ini harus memberikan ruang kepada katakanlah event-event anak-anak ini melalui apa? Ya misalkan 17-an, ada pentas seni. Pentas seni yang notabene potensi anak-anak yang itu kita gali seperti itu. Itu barangkali yang pernah saya lakukan di sini sudah berlangsung 8 tahun berturut-turut, tidak pernah dalam memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI itu disajikan dengan organ tunggal, saya tidak pernah. Tetapi digali semua dari anak-anak SD sampai SMA remaja itu apa? Katakanlah dapur, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu maras gitu kan. Yang kedua, apa yang dimiliki tarinya, dramanya, ya. Terus katakanlah kalau seninya, menyanyinya boleh semuanya dari para pemuda atau dari anak-anak itu. Jadi kita kasih ruang di sana. Jadi tidak ditutup dengan ulang cara enggak itu ya mohon maaf. Katakanlah kita hanya menikmati tarian itu, kita saweran sudah apa feedback buat penonton tidak ada. Tapi dengan katakan yang tampil adalah anak-anak, otomatis orang tua ini, kedua orang tua akan datang mendukung, support ya. Iya, penontonnya ini anak-anak itu punya kebanggaan di sana. Jadi berikan ruang. Bisa diambil kesimpulan memberikan ruang ekspresi bagi seluruh potensi yang ada ya, melalui event-event tadi. Event-event tadi. Jadi tidak harus besar. Ini perlu ya bagi semuanya ya, apalagi bagi pengambil kebijakan ya. Pasti. Memberikan ruang ekspresi bagi potensi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Harapan seorang Hadi Toto. Tentunya ini saya sepakat dengan hal ini, Anju. Ketika ruang-ruang ekspresi itu terbuka, maka secara tidak langsung luapan-luapan dari energi anak-anak muda ini bisa menjadikan ke arah positif ya. Nah, baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
Demikian tadi pemirsa, beberapa kegiatan dari siswa-siswi yang menjadi bagian dari keluarga Sanggar Nimas Mayangsari ini, bagaimana mereka mampu dengan percaya diri tampil mementaskan berbagai tarian, mulai dari tarian tradisional sampai kontemporer. Sebuah upaya yang mencoba untuk mengenalkan seni tradisional kepada generasi muda, setidaknya sudah melampaui hal-hal yang selama ini menjadi sebuah jawaban dari kita semua. Mudah-mudahan ini keistiqomahan dari Sanggar Nimas Mayangsari ini akan terus mewarnai perkembangan seni dan seni tradisional yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah, pemirsa, terkait sebagai seorang yang ikut merawat kelestarian tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Cirebon, Haji Toto Sugiarto pun tidak habis energinya di situ. Kenapa? Karena saat ini beberapa karyanya menjadi salah satu karya yang memang dibutuhkan, salah satunya oleh dinas terkait di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Namun saya tidak akan membahas hal terkait itu. Kita pengen mencoba kemampuan menulis beliau, konsistensi menulisnya ini, apa yang mendasarinya. Ini yang menarik bagi saya. Haji, ini nih, saya terus terang saja, melatih kadang-kadang kan tidak hanya di sanggar ini aja, kadang-kadang dipanggil ke luar daerah, ke beberapa sekolah. Ini kan membutuhkan energi yang lumayan ya. Tapi Kang Haji masih sempat gitu nulis buku. Ini apa yang memotivasi? Jadi motivasi saya nulis buku memang berawal dari karena kecintaan saya kepada sejarah, kepada seni, budaya. Jadi tadi bagaimana cerita itu kan akan hilang manakala tidak ditulis. Oh, yang tadi disampaikan tadi ya? Tadi tidak ditulis gitu kan. Karena kalau kita ceritanya itu kan habis. Tetapi kalau dengan buku, sepeninggal penulis itu masih bisa dibaca untuk itu. Makanya saya gemar menulis. Tetapi motivasi awal karena memang dari tahun 84 ketika lulus SMA saya senang mengclipping. Membuat clipping khususnya cerita-cerita tentang sejarah Cirebon yang terbit dari koran Mitra Dialog atau Kabar Cirebon. Saya itu kita clipping itu hanya seminggu sekali. Tetapi saya sudah mampu mengclipping tidak kurang dari 50 clipping, 50 buku, yang satu buku ini 30 isi, 30 edisi. Berarti 30 minggu. Sedangkan saya ada 50 buku lebih. Itu bayangkan berarti berapa tahun kita sampai sekarang tuh masih dari 84 sampai sekarang saya masih melakukan clipping. Awalnya seperti itu. Nah, karena saya sering baca, kita mencoba untuk menuangkan lah apa yang kita baca dan belajar, mencoba menulis, menghimpun dalam bentuk buku karya. Nah, tulisan yang pertama bisa saya sampaikan bahwasanya di tahun 2002 adalah ini bukunya adalah Mengenal Bojong, yang notabene adalah merupakan isi dari sejarah sampai sekarang kita bisa saksikan. Yang kedua tadi adalah kisah sejarah Angklung Bungko. Ini kita tulis tadi ya. Yang berawal dari mendampingi penulisan skripsi, berarti akhirnya saya nulis sendiri ini. Terus selanjutnya sejarah Bojong kita lengkapi dari tadi Mengenal Bojong. Jadi ini lebih spesifik, lebih lengkap karena ada sumber-sumber yang baru kita dapatkan. Jadi katakanlah sebagai penyempurna dari buku sebelumnya. Berarti kalau masyarakat pengen tahu atau pengen mendapatkan buku ini kemana? Ya, sementara ini ada di saya ya, karena memang belum tidak dijual bebas. Saya berikan kepada perpustakaan, kepada sekolah-sekolah, terus untuk di desa-desa atau orang yang kompeten narasumbernya. Saya kasih seperti ini sebagai tokoh-tokoh utama. Selanjutnya di tahun 2002-2023 ini ada katakanlah yang sudah bukan ada 4 karya, yaitu Jejak. Ini ada Luhur nih, salah satunya ini. Ya. Dan alhamdulillah diakomodir sama Bapak Kepala Dinas ya, Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Abraham Muhammad MSI, yang
saya secara pribadi dilibatkan untuk membuat program namanya Pesona Budaya dengan judul Napak Tilas Jejak Leluhur. Di sana memang orientasinya adalah di jupelnya atau juru kuncinya, tetapi begitu kata penyampaian jupel itu perlu mendapat sempurnaan, maka saya diberikan kesempatan untuk mencoba menyempurnakan apa yang dikatakan para jupel. Tentunya dalam penyampaian itu saya harus bersumber kepada sejarah atau dokumen-dokumen atau tulisannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini salah satu bentuknya ini yang sudah tayang di Cirebon Radar Cirebon TV ya. Nah, seperti itulah. Nah, lalu bagaimana sumbernya? Kata penulisan itu kan harus ada literasinya, harus bertanggung-jawaban. Maka saya memiliki beberapa tulisan seperti ini, ada Terjemah Kitab Beguni, ada ini Naskah Lampa. Iya. Ini saya kenal ya dengan penulisnya. Iya. Ini gitu kan Naskah. Nah, ini saya memiliki buku tentang Cirebon tidak kurang 150 buku sebagai referensinya di sana, sehingga apa yang saya tuangkan di sana bersumber pada buku itu. Kalaupun nanti salah-salah, ya itulah buku ini yang kita sampaikan. Seperti itu Pak Todi. Jadi ya paling ini nih clipping. Diawali kegemarannya membuat clipping. Akhirnya menginspirasi untuk menulis ya, untuk menulis dan pada intinya sih pengen menyampaikan ya. Pengen menyampaikan. Iya. Bagaimana sebuah data ini, sebuah informasi ini bisa sampai kepada siapapun yang memang membutuhkan. Dan memang kita membutuhkan orang-orang seperti sosok Pak Haji Toto ini, pemirsa. Kenapa? Kita banyak mendapatkan data, informasi yang memang saat ini kita butuhkan. Salah satunya yaitu. Dan ini Kang Haji, kalau sampai saat ini berarti sudah berapa buku yang sudah ditulis dan memang sudah dicetak? Jadi kalau penulis tidak begitu banyak ya, karena memang penulisan itu kan butuh waktu. Di sana ada mood kadang-kadang seperti itu. Saya sampaikan hanya mungkin 5 buku ya, 5 buku 10 buku lah, 10 buku. Yang 5 ini kan akan berkembang terus, dan Jejak Leluhur ini akan terus berkembang. Kalau ini 100 isinya kemungkinan sampai 12 jilid kalau yang ini. Tetapi kalau sebelumnya adalah 3 jilid ini. Ada 3 jilid yang seperti ini. Ya, jadi nggak banyak. Tetapi dengan kita mendidik ini minimalnya ada informasi yang saya sampaikan kepada masyarakat, generasi muda untuk bisa mengetahui lah. Betul. Oh, sejarah Cirebon seperti ini. Oh, budaya Cirebon seperti ini. Seperti itulah. Dan setelah ini dalam benak saya akan menulis yaitu tentang permainan rakyat atau dolanan anak-anak. Karena memang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 2011 di sana itu permainan rakyat tetap harus dilestarikan. Nah, sementara di dunia sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan katakanlah kemajuan zaman, anak lebih suka ke gadget, menggunakan itu, jarang sekali melakukan permainan dolanan anak seperti kata gobak sodor, gitu kan? Atau nengan, atau gelatikan, atau misalkan jangkungan, egrang, panggalan, gitu kan, gasing. Itu sudah tidak dimainkan lagi. Mobil-mobilan, karena apa? Semua yang ada dibutuhkan anak sekarang sudah ada di toko. Tinggal beli remote yang tidak ada punya kreatif. Tetapi dengan itu, makanya kita coba kenalkan kembali permainan rakyat nanti mana saja yang dulu pernah ada, yang sekarang tidak pernah dimainkan. Minimalnya, kalaupun anak sekarang tidak mau main, dia tahu bahasa, oh dulu ada permainan begini. Seperti itulah kira-kira. Itu target. Setelah penulisan ini berakhir, ya kurang bisa kita 12 jilid, 15 jilid, baru saya permainan rakyat. Jadi akan terus saya berkarya lah, mudah-mudahan. Berkarya untuk sebuah kemajuan peradaban. Dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Ini Kang Haji luar biasa kalau saya lihat ya. Semoga energi Kang Haji untuk menjadi bagian pelestarian budaya ini long life, terus menerus. Dan saya yakin nih, untuk saat ini masyarakat juga sebenarnya banyak ya, maksudnya masih banyak pengen mendapatkan informasi, pengen berdiskusi. Nah ya mudah-mudahan sih ya kita apresiasi lah dengan adanya akomodir dari karya Kang Haji oleh dinas. Ini kan sebuah ruang. Nah, saya berharap dinas pun akan menjadi peka untuk terus mengawal, untuk terus menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya. Karena ada pepatah begini, apalah artinya nilai-nilai keemasan masa lalu bagi generasi saat ini bila generasi saat ininya pun
tidak mengetahui atau tidak memahami dengan tidak pernah membuka literasi. Itu Haji. Jadi ini kita luar biasa nih di sesi terakhir ini Haji. Apa yang ingin disampaikan terkait pelestarian budaya baik untuk pemirsa maupun para pecinta budaya maupun para pemegang kebijakan. Silakan Haji. Ya, jadi harapan saya ya selaku pribadi berkaitan dengan seni budaya Cirebon dalam penulisan ini, kita menggarisbawahi bahwasanya patah Sunan Gunung Jati pepatah petitihnya yaitu hormaten ing wong tua. Jadi hormatilah orang tua itu, orang tua kita. Yang kedua, den hormat ing leluhur. Hormatilah leluhur itu tadi. Yang ketiga, hormaten elmaken muliaken ya pusaka, ing pusaka. Artinya kita itu kata belanja di samping katakanlah dalam bukunya Jurilina mengutarakan bahwa bukunya Architect of the Season Mas Framing Suri ada 3 hal yang akan menghancurkan suatu bangsa, menjajah suatu bangsa. Yang pertama, hancurkan sejarahnya, hancurkan budayanya, hilangkan semuanya, dan bila perlu putus hubungan antara leluhur dengan kita supaya tidak nyambung bahwasanya leluhur itu bodoh. Jadi supaya tidak bisa terjadi lagi, dihancurkan. Itu pesan daripada Jurilina dalam bukunya, sehingga pesannya saya gemar-gemarlah membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia, katanya seperti itu. Terus ada pepatah lagi di Jawa itu, katakanlah kalau kita tidak tahu sejarah, tidak tahu asal-usulnya, ibarat pohon tanpa akar, jadi mudah tumbang. Makanya kita dengan kemampuan saya sampai sekarang ini mencoba untuk menulis, mencoba untuk mendesain sejarah itu dengan apa? Membuat kokoh menjadi sebuah pohon yang akarnya kuat. Ya, ibaratnya tokoh Bang Abri itu seperti itu barangkali. Ya, karena membaca adalah jendela dunia. Dan tidak ada kata terlambat. Betul. Saya belajar pun 56 baru belajar gamelan. 56 tahun baru belajar. Kan harusnya dari kecil. Padahal dari 53 saya artinya saya lahir 64, 69 ya, 65 sudah main. Kakak saya, ibu saya ya main, bapak saya itu tahu, saya masih ingat gitu kan. Masih ingat. Nah, tetapi kalau nggak mau belajar, ya tidak ada kata terlambat. 56 tahun baru belajar. Ya inilah hasilnya barangkali itu pada di. Saya akan terus dengan usia saya ini akan terus mencoba untuk berkarya yang mungkin, kalaupun mungkin dalam gaya penulisannya belum sesuai lah dengan kaidah penulisan, minimalnya saya melakukan ini loh, tulisannya seperti ini, kayak saya seperti ini. Kalaupun ada penulisan, ya bisa disempurnakan seperti itu. Barangkali itu saja. Pada dasarnya adalah bagaimana mengenalkan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah ini tadi, ketika sudah mengenal maka ada rasa sayang. Dari rasa sayang itulah maka kita bisa menjadi bagian dari perawat seni budaya tradisi yang ada di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan ini Kang Haji, apa yang sedang kita upayakan ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Dan tentunya ini harus ada yang disampaikan juga nih Haji, bahwa belajar seni tradisional itu bukan kita outputnya akan menjadikan bagian itu seperti misalnya kita belajar topeng, bukan berarti kan output kita akan menjadi seorang dalang topeng, tapi ada nilai-nilai filosofi yang bisa diambil dari tari topeng. Begitupun dengan seni-seni yang lain. Dari seni inilah kita banyak belajar sebuah pesan yang disampaikan para leluhur kita melalui karya seni. Filosofi-filosofi yang terkandung di dalam tari-tarian itulah sebenarnya bagian dari petunjuk hidup yang memang harus kita ketahui. Nah Haji, ini apa nih harapannya nih? Harapannya Sanggar Nimas Mayangsari ke depan. Jadi harapan saya, katakanlah dari 2006 ya sampai 2023, kurang lebih sekitar 15 tahun ya, 15 tahun saya berkarya, katakanlah kita memberikan formanya kepada dinas ini, dan saya untuk mempersiapkan anak saya, yang karena kemampuan potensinya di bidang seni tari, itu ya katakanlah sekarang gurunya guru seni budaya. Saya pesan ke anak saya, kamu sekarang ini bukan guru kesenian, tetapi guru seni budaya. Di mana budaya sesuai undang-undang itu ada 10 OPK, objek kebudayaan ada 10. Minimalnya kamu harus baca sejarah, belajar budayanya.
belajar seni musiknya. Jadi semua yang ada di kaitan di objek pemajuan kebudayaan yang 10 tadi, ini kita belajar. Jangan hanya melulu di seni tari saja. Artinya apa? Saya sebagai seorang ekonomi, tapi kok ada di sejarah, ada di budaya, itu kan sudah nggak nyambung. Tetapi saya itu balik. Dalam usia sekarang ini kadang-kadang saya haus pengetahuan. Jadi apapun ada kegiatan, misalkan seminar, ada diskusi, ada workshop, apapun yang berkaitan dengan sejarah, dengan apapun saya ikut. Bahkan kemarin bulan yang lalu saya ikut tentang pelatihan sebagai guide, tour guide. Padahal tidak ada, tetapi guide itu saya kan pernah ditunjuk sebagai tour guide untuk anak-anak ke situs Gunung Jati, saya dongeng di sana. Jadi saya ingin butuh ilmu, jadi tidak ada kata terlambat. Jangan karena tua terus nggak mau belajar. Ya itu yang saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi harapannya Nimas Mayang Sari baik yang ada di Kecamatan Jamblang maupun Plumbon tetap selama katakanlah masih mampu berkarya, ya tetap kita upayakan berkarya demi melestarikan regenerasi, menggugah anak-anak mencintai seni tradisi kita sendiri. Nah kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Itu barangkali. Betul Mas Haji, saya setuju. Nah kalau tadi harapan terkait sanggar, sekarang dari dunia penulisan yang Haji sendiri, apa harapannya ke depan terkait penulisan, terkait karya-karya Kang Haji sendiri, apa nih harapannya? Jadi tulisan itu sebetulnya merupakan tuangan ya, karena ada rasa cinta. Jadi kalau rasa cinta, pekerjaan apapun itu kalau tidak dilandasi dengan cinta itu akan tersendat. Tetapi kalau kita sudah cinta akan mengerjakan itu, saya tidak akan terpengaruh kepada apakah dia mendatangkan uang atau misalkan apa. Yang penting saya berkarya, karena saya sudah cinta, tidak terkait dengan itu. Sehingga dalam penulisan buku ini saya terjun ke masyarakat untuk konservasi, wawancara dan sebagainya, itu menggunakan katakanlah pribadi, tidak mendapatkan dari bantuan manapun. Karena Pak yang penting Kak. Dan begitu pun pada saat pencetakan itu pun saya uang pribadi. Dan hasilnya saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang dianggap konten berminat di itu atau yang terkait dengan tulisan itu. Nah, tetapi alhamdulillah di tahun 2023 ini Dinas Kebudayaan Pariwisata melalui Kabid Kebudayaan Ibu Haja Kartika Sari MSI, bahkan saya Pak Toto jejak penulisan leluhur ini diberikan bantuan berupa pencetakan. Artinya saya hanya menulis, tetapi biaya cetaknya sudah dibantu oleh dinas. Alhamdulillah sekali. Dan bahkan kemarin juga saya telah dibantu oleh Dinas Kebudayaan itu sebuah laptop dibantu sehingga kapasitasnya lebih besar. Jadi akan lebih semangat lagi untuk menulis itu. Jadi tetap saya tidak akan berhenti, terus aja lah. Artinya penulisan itu mendatangkan uang ataupun tidak, saya tetap berkarya, yang penting bisa dibaca untuk orang lain. Dan itu bisa memberikan manfaat. Manfaat untuk lain. Jadi orientasinya bukan karena finansial, ya cinta. Ya. Apapun kalau udah cinta sudah tidak ada. Jadi Ari jare wong Cirebon sih kok kadis kadung demen ya. Demen tuh. Ya ado-ado kan ditempuh ya. Dijujuk. Iya, kalau hitung-hitungan sih ya katakanlah bisa bergening, tapi saya tidak. Itu barangkali. Luar biasa. Dan terakhir ada 18 mahasiswa UI yang nginep di sini seminggu memberikan katakanlah skripsi, saya juga mendampingi di sana sebagai katakanlah pemandu, sebagai katakanlah konsultannya di sana. Alhamdulillah banyak mahasiswa itu yang minta bantuan kepada saya untuk dalam hal penulisan skripsi lah seperti itu. Baik, Haji, tentunya ini para pemirsa juga ada pertanyaan. Kalau misalnya pengen mendapatkan buku-buku yang sudah ditulis oleh Kang Haji ini, alamannya di mana? Mangga Haji sampaikan. Jadi sesuai kesepakatan, karena buku jejak yang leluhur adalah merupakan kerjasama dan bahkan diambil oleh dinas, dan ini dicetak oleh dinas, maka ini adalah diizinkan. Dan ini tidak diperjualbelikan, bisa minta secara langsung di dinas kalau sudah jadi. Nah, kalau buku-buku yang sifatnya personal di sini, ya tentunya ke saya. Ini bisa. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Sampurna 122, RT 4 RW 1, Desa Karamulya, Blok Kalianyar, Kecamatan Plumbon. Ya di sini di Sanggar Nimas Mayang Sari. Itu lebih gampang. Ya, jadi akan lebih mudah lah. Ya. Kalau untuk di lokasi atau Google Map, saya aja Tia Arts.
itu akan tahu tempatnya. Via Arts ya. Ya, via Arts ya. Iya, via Arts. Cari di Google Map. Google Map pasti ketemu. Pasti ketemu di sini. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan kepada Kang Haji ini, tapi karena waktu tujuan Kang Haji, mungkin kita akan mencoba dengan tema yang lebih lagi. Tentunya kita sebuah apresiasi, sebuah niatan ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Kang Haji, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, amin. Sukses, maju, amin. Dan jangan pernah lelah untuk menjadi bagian pelestari. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Kang Haji Toto ini bisa menjadi bagian dari amal soleh. Dan tentunya jangan pernah bicara budaya kalau kita tidak pernah menjadi bagian di dalam. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.